Baik, selamat pagi Ibu Desi Kristiasera, SPSI, MSI. Saya mewakili kelompok akan mempresentasikan mengenai materi teori attraction. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Jusri Ebenezer Saduk dengan NIM 152. Yang kedua, Regina Esther Puspita Sarosa dengan NIM 174. Yang ketiga, Pitaria Indah dengan NIM 188. Yang keempat, Muhammad Rajabil dengan NIM 190. Dan yang kelima, M. Wahyuniat dengan NIM 192. Kita akan masuk ke dalam pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial ini merupakan hubungan yang bersifat timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin sebuah hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat 3 bentuk interaksi sosial. Yang pertama, asosiatif, kedua, disosiatif, dan yang ketiga, akomodatif. Bentuk interaksi sosial yang pertama adalah asosiatif. Bentuk ini merupakan sebuah bentuk interaksi yang mengarah kepada persatuan. Bisa berupa kerjasama, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua, disosiatif. Bentuk interaksi sosial ini lebih mengarah kepada perpecahan, baik antar individu maupun kelompok. Misalnya berupa persaingan atau kompetisi, kontroversi, dan pertentangan ataupun konflik. Yang ketiga, akomodatif. Bentuk interaksi sosial akomodatif ini adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan oleh pihak-pihak yang bermasalah. Contohnya dengan melakukan konversi, kompromi, konsiliasi, arbitrasi, mediasi, dan adjudikasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi ini merupakan suatu tindakan yang merupakan peniruan dari tindakan orang lain, seperti meniru sikap atau perilaku orang tersebut, bahkan meniru penampilan seseorang dari segi fisik. Contohnya seperti meniru gaya pakaian artis idola mereka, seperti itu. Selanjutnya adalah sugesti. Sugesti ini merupakan pengaruh atau pandangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Dan disinilah proses saling mempengaruhi dan menerima pandangan pun terjadi. Contohnya, seseorang pelajar yang didorong untuk meningkatkan nilai mata pelajarannya di sekolah. Selanjutnya, identifikasi. Identifikasi ini merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Biasanya dengan seseorang yang ia sukai atau yang ia idolakan. Contohnya seperti seorang anak yang mengidolakan sosok penyanyi besar dan dia suatu hari nanti ingin menjadi penyanyi, seperti itu. Selanjutnya adalah simpati. Simpati ini merupakan proses di mana seseorang memiliki ketertarikan dengan orang lain sehingga dia mampu memahami apa yang orang lain rasakan, memahami orang lain tersebut. Contohnya seperti orang-orang yang ikut merasakan duka cita yang mendalam terkait bencana tsunami Aceh, seperti itu. Empati. Sebenarnya empati dan simpati ini memiliki kemiripan, namun empati ini cenderung lebih mendalam gitu. Empati ini merupakan perasaan yang mendalam terhadap apa yang orang lain rasakan. Contohnya orang-orang yang membantu
korban bencana dengan cara melakukan penggalangan dana seperti itu. Selanjutnya adalah motivasi. Motivasi ini merupakan dorongan untuk seseorang melakukan sesuatu yang memberikan pengaruh terhadap hidupnya. Contohnya, seseorang yang giat belajar untuk masuk ke perguruan tinggi favorit yang ia inginkan, seperti itu. Untuk kesimpulan dari materi kali ini, teori interaksi sosial mencoba untuk menjelaskan dan memprediksi kesukaan antar pribadi dengan menyatakan bahwa orang ini tertarik pada orang lain yang serupa dengan diri mereka sendiri. Dan penelitian mengungkapkan bahwa orang lebih memilih untuk berafiliasi dengan mereka yang memiliki sikap, kepribadian, atribut fisik yang sama, dan sejumlah karakteristik lain dibandingkan dengan orang lain yang tidak sama. Jadi setelah membaca isi makalah ini dapat mengetahui definisi atau bentuk dari interaksi sosial dan faktor-faktor penyebab dari interaksi sosial. Sekian presentasi kali ini. Terima kasih.